Bagaimana kabar Tuan Muda Rubah Putih ekor 9 Xiaoxi yang tersohor namanya di seluruh penjuru itu? Xiaoya yang berdiri di sampingnya langsung membelalakkan mata saat mendengar itu. Xiaoxi, bukankah itu nama bayi Xiaoxi? Jangan-jangan pria tampan yang berdiri di sampingnya ini benar-benar Tuan Muda dari klan Rubah Putih yang tersohor itu. Betapa tinggi dan mulia kedudukannya. Dia memang sudah menduga bahwa pria ini berasal dari kalangan bangsawan. Tapi tidak pernah terbayangkan kalau kedudukannya setinggi ini. Tinggi hingga terasa mustahil untuk dijangkau, bahkan dalam belasan kehidupan sekalipun. Saat itu sekujur tubuhnya gemetar karena terlalu bersemangat, jantungnya berdegup hampir meledak keluar. Awalnya dia mengira nama Bai Xiaoxi hanya kebetulan sama dengan nama sang tuan muda yang legendaris itu. Tapi ternyata, dia benar-benar tuan muda dari klan Rubah Putih ekor 9. Dia yang namanya menggetarkan seluruh dunia itu. Dia berusaha keras menahan diri agar tidak melompat kegirangan. Wajahnya saja yang memerah dan matanya tak berkedip menatap pria di hadapannya dengan antusias luar biasa. Bai Xiaoxi tampaknya tidak memperhatikan reaksi Xiaoya yang hampir menggigil itu. Dia berkata dengan tenang, "Terima kasih atas perhatian Tuan Kota. Tuan Muda baik-baik saja. Aku hanyalah orang kepercayaan beliau, Tuan Kota tidak perlu terlalu sungkan." Tepat ketika Hulun masih ingin meneruskan basa-basinya, seorang pelayan di sampingnya melirik ke arah Shen Yue dan Huang Ziye yang ada di tengah kerumunan, lalu buru-buru berkata dengan tegang, "Tuan Kota, orang dari klan Naga Laut sudah tiba." Hulun langsung menoleh ke arah 3 orang yang berdiri di belakang kerumunan itu. Dengan wajah serius dia turun 2 anak tangga. Orang-orang di sekitarnya menyibak memberi jalan, heran melihat sang tuan kota yang biasanya jarang sekali melangkah keluar dari pintu gedungnya itu tiba-tiba turun sendiri menyambut tamu. Saat Hulun berjalan mendekat dengan antusias yang tampak jelas di wajahnya, 3 sosok yang tadinya terhalang di belakang kerumunan akhirnya terlihat oleh semua orang. 3 bayangan dengan aura luar biasa itu berdiri bagai pemandangan paling memukau di sepanjang jalan. Terutama sosok yang tersembunyi di balik jubah merah tua. Meski seluruh tubuhnya tertutup rapat, aura panjang dan dingin yang terpancar darinya membuat siapapun yang memandangnya merasa ngeri. "Hawa, jangan dekati aku," yang memancar dari dirinya membuat orang-orang kembali mundur menjauh. Sementara wanita berkerudung putih yang berdiri di sampingnya, meski wajahnya tak terlihat, namun sepasang matanya yang terbuka begitu indah bagai hamparan bintang dan samudra, menyita setiap pandangan. Tak ada yang berani mengeluarkan suara. Semua menahan napas, menyaksikan Hulun berjalan mendekat dengan penuh hormat, lalu membungkuk dalam-dalam ke arah pria yang mengenakan topi lebar di posisi paling depan dari ketiga tamu itu. Sudah membuat para tamu terhormat menunggu lama. "Hulun yang lalai, mohon maafkan kelancangan ini." Wu Huo yang berdiri di depan Shen Yue dan Huang Ziye dengan tenang melepas topinya, memperlihatkan wajah tampan yang dingin dan angkuh. Sepasang tanduk naga yang menjadi tanda identitas sukunya seketika terlihat jelas oleh semua orang. Dalam sekejap, suara tarikan napas terkejut memenuhi udara. "Klan Naga Laut. Ya Tuhan, itu tanduk naga. Aku tidak salah lihat kan? Tak kusangka, di masa hidupku ini aku benar-benar bisa melihat orang dari klan Naga Laut yang mulia itu. Mati pun aku tidak akan menyesal." Wu Huo yang berdiri di depan, sesuai instruksi Shen Yue dan Huang Ziye, berperan sebagai tuan dari keduanya. Dia membuka mulut, "Tuan Kota Hu terlalu sungkan. Silakan berdiri." Hulun meluruskan tubuhnya, terlihat cukup gugup. Terutama saat bertatapan dengan sorot mata dingin Huang Ziye di belakang Wu Huo, seluruh tubuhnya langsung menggigil. Wu Huo melanjutkan, "Aku hanyalah orang bebas dari klan Naga Laut. Kedatanganku ke sini pun tidak lebih dari sekadar berkeliling melihat-lihat suasana kota. Tidak ada misi penting. Tuan Kota tidak perlu banyak basa-basi." Hulun mendengarnya, namun tetap saja bersikap sangat hormat. "Anda bisa berkata begitu, tapi bagi kami ini berbeda.
Di dunia hewan, klan naga laut adalah yang paling mulia dan dihormati. Selama ratusan tahun terakhir, kami belum pernah menyaksikan orang dari klan naga laut keluar dari benteng naga kuno. Kini Tuan berkenan berkeliling hingga ke kota kami, ini adalah berkah besar bagi kota kami dan seluruh negeri Ye. Hulun bicara dengan penuh semangat, bahkan sampai melambaikan tangan ke sana kemari karena terlalu bersemangat. Seolah-olah bertemu dengan klan naga laut sama saja seperti bertemu dengan dewa hewan yang turun dari langit, rasanya ingin berlutut dan menyembah. Shen Yue berdiri di samping Huang Ziye, mengangkat alis sambil memperhatikan Hulun yang bertubuh gemuk pendek itu. Sudut bibirnya sedikit berkedut. Penampilan Hulun memang tidak mengesankan, tapi cara dia bergaul dan berbicara sungguh lihai. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah pujian dan kerendahan hati yang terasa alami. Sampai-sampai Shen Yue sendiri tidak bisa memastikan apakah semua itu dibuat-buat atau memang tulus dari hati. Sistem tingkat tinggi update lagi. Tapi orang ini sebenarnya punya kewaspadaan yang sangat kuat. Saat membawa Wu Huo dan Shen Yue beserta Huang Ziye masuk ke dalam gedung, baru beberapa belokan, Hulun tiba-tiba berhenti dan berkata, "Oh ya, Tuan, dua orang di belakang Anda ini. Mengapa keduanya menyamar begitu rapi? Sebenarnya setelah masuk ke dalam gedung kota ini, tidak perlu khawatir. Di sini sangat aman." Wu Huo mendengar itu langsung tahu bahwa yang dimaksud adalah Huang Ziye. Dia menjawab, "Itu bawahan saya. Dia memang tidak suka memperlihatkan wajahnya. Maklum, rupanya terlalu buruk rupa, takut membuat orang-orang kaget." Hulun mendengarnya dengan bingung, melirik Huang Ziye yang berdiri di belakang. Tidak menyangka pria dengan aura sekuat itu dan sorot mata sedingin itu ternyata bersembunyi di balik jubah karena wajahnya jelek. Padahal sepasang mata merah gelapnya saja terlihat tidak seperti orang yang buruk rupa. Hulun melirik lagi ke arah Shen Yue yang menutupi wajahnya dengan cadar putih, lalu bertanya, "Kalau begitu, wanita ini siapa? Jangan-jangan istri Tuan?" Wu Huo mendengar pertanyaan itu langsung merinding, punggungnya langsung dingin. Begitu merasakan sorot mata es yang terasa seperti akan menembus kepala bagian belakangnya, dia buru-buru menjawab, "Tuan kota jangan salah duga. Dia adalah istri dari bawahan saya. Keduanya sangat dekat dan tidak pernah berpisah. Jadi kali ini mereka ikut bersama." Hulun mendengar itu dan merasa dirinya tadi memang terlalu lancang bertanya. Pada saat itu juga dia bisa merasakan sorot mata dingin pria di belakangnya seolah mau melubangi punggungnya. Tapi begitu dia menoleh, sorot itu sudah menghilang, membuat dia sedikit tersentak bingung. Meski begitu, dia berpikir lagi. Klan naga laut semuanya adalah ahli kelas atas. Bahkan dikabarkan kekuatan mental tingkat S saja hanya yang paling rendah di sana. Jadi bawahan yang satu ini mungkin kekuatan mentalnya juga tidak di bawah tingkat S. Kalau tidak, mengapa sekadar melirik ke arahnya saja sudah membuatnya jadi segugup ini? Hulun memberanikan diri berkata, "Oh, begitu rupanya. Sungguh pasangan yang setia, hamba yang terlalu lancang bicara. Mohon Tuan tidak tersinggung. Kedua pengawal Tuan juga mohon maafkan." Sementara itu, tidak ada yang menyadari bahwa Bai Zhaoxi yang berjalan di sebelahnya diam-diam menegakkan punggungnya. Langkahnya pun terasa lebih berat dari biasanya. Bahkan tangannya yang tersembunyi di dalam lengan baju perlahan mengepal erat. Sementara Xiao Ya di sebelahnya justru menghela napas lega. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa dua orang yang kemarin malam muncul di halaman kamarnya ternyata berasal dari klan naga laut. Klan naga laut, itu adalah klan hewan paling mulia dan dihormati di seluruh dunia. Kalau mereka benar-benar datang untuk berebut Bai Zhaoxi darinya, bagaimana mungkin dia bisa bersaing? Tapi sekarang, setelah mendengar bahwa pria dengan aura begitu kuat itu ternyata hanyalah orang yang berwajah buruk. Dan wanita itu pun tidak lebih dari istri si buruk rupa itu, hatinya yang tegang langsung kembali tenang. Wu Huo melanjutkan,
Istri dari bawahan saya juga memang menutupi wajah karena alasan penampilan. Semoga Tuan Kota tidak keberatan. Hulun terbelalak mendengar itu. Tidak menyangka wanita yang memiliki sepasang mata seindah itu ternyata juga buruk rupa. Tapi mana dia berani berkata apa-apa sekarang. Dia buru-buru berkata, "Aduh, Tuan terlalu merendah." Hulun mana berani keberatan. Kalau Nona memang tidak nyaman, silakan terus kenakan cadarnya. Anggap saja sudah di rumah sendiri, tidak perlu sungkan. Xiaoya yang mendengar itu langsung benar-benar lega. Jadi setelah semua ini, ternyata wanita itu menutup dirinya serapat itu karena buruk rupa dan tidak pantas dilihat orang. Bai Zhaoxi yang tampak bak dewa itu, mana mungkin mau memperhatikan wanita buruk rupa. Kalau dipikir-pikir, sepertinya dia terlalu cemas berlebihan soal wanita ini. Klan naga laut memang mulia, tapi ternyata mendapat suami hewan yang buruk rupa. Dirinya sendiri juga berparas jelek. Dan suami hewannya itu pun cuma seorang bawahan, budak yang melayani tuan. Dibandingkan dengan tuan muda dari klan Rubah Putih, yang satu tuan yang satu hamba. Seberapapun tingginya derajat sukunya, tetap saja dia melayani orang lain. Tetap saja dia di bawah. Begitu dipikir seperti itu, hati Xiaoya langsung seimbang kembali. Bahkan dia sempat melirik ringan ke arah Shen Yue. Dan di saat itu juga, muncul pikiran di benaknya. Entah bagaimana jadinya kalau wanita itu tiba-tiba tidak sengaja membuat cadarnya jatuh di hadapan banyak orang, memperlihatkan wajah aslinya. Hanya membayangkannya saja sudah membuat Xiaoya sedikit bersemangat. Saat itu di dalam aula perjamuan sudah penuh sesak dengan para tamu. Suara percakapan dan tawa riuh terdengar hingga ke pintu masuk dari kejauhan. Saat rombongan itu terlihat berjalan mendekat dari kejauhan, semua orang langsung hening dan berpaling memandang. Wu Huo dan Shen Yue beserta Huang Ziye berjalan lurus tanpa menoleh ke kanan atau kiri, mengikuti pelayan yang memandu mereka ke tempat duduk. Sementara Bai Zhaoxi dan Xiaoya mengikuti pelayan lain ke sisi yang berbeda. Sama seperti di luar tadi, di dalam aula pun suara decak kagum silih berganti terdengar, semuanya ditujukan kepada wajah Bai Zhaoxi. Bahkan begitu Bai Zhaoxi melangkah masuk ke dalam ruangan, seluruh aula seolah membeku seketika. Shen Yue dan Huang Ziye beserta Wu Huo meski memiliki aura yang sangat kuat, namun karena wajah ketiganya tertutup rapat, tatapan yang tertuju pada mereka jauh lebih sedikit dibanding yang tertuju pada Bai Zhaoxi. Hingga ketiganya duduk pun, semua orang masih terlarut dalam kekaguman yang dibawa Bai Zhaoxi masuk ke ruangan. Seluruh aula dipenuhi suara tarikan napas kagum dan seruan terkejut. Shen Yue sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini dan tidak terlalu memperhatikan. Setelah duduk, dia malah mengamati ukiran dan struktur di dalam aula. Matanya menelusuri pola pahatan di lantai dan dinding. Semakin diperhatikan, semakin terasa familiar. Dia mengerutkan dahi dengan penuh tanda tanya. Tadi malam kau bilang si gemuk itu dari suku apa? Huang Ziye yang duduk di sebelahnya menjawab, suku kucing hewan. Shen Yue menatap ukiran di lantai, merasa ada yang tidak beres. Kucing jenis apa? Huang Ziye meliriknya dengan heran. Memangnya kucing masih dibeda-bedakan jenisnya? Aku hanya tahu di antara suku kucing ada yang berbulu belang, kuning, dan hitam. Tapi semuanya masuk dalam kelompok hewan kucing. Dunia tidak memandang mereka sebagai suku yang berbeda-beda. Lagi pula suku kucing di dunia hewan kedudukannya tidak terlalu tinggi, hanya di posisi tengah. Suku setingkat itu hampir tidak pernah aku pedulikan, apalagi dipelajari. Shen Yue mendengar itu dan teringat kembali sudah berapa lama dia berada di dunia hewan ini. Memang, dia belum pernah berurusan langsung dengan orang dari suku kucing. Tapi dia tahu bahwa hewan kucing itu ada banyak jenisnya. Masing-masing punya sifat yang berbeda. Ada yang jinak dan penurut, ada yang liar dan agresif, ada yang ganas dan sangat haus darah. Jadi semakin lama dia memperhatikan ukiran di lantai itu,
semakin dia merasa bahwa Hulun yang kelihatannya ramah dan rendah hati itu sebenarnya tidak sesederhana yang terlihat. Selalu ada yang terasa janggal darinya. Di tengah lamunannya itu, Shen Yue tiba-tiba merasa ada sepasang mata yang seperti sedang mengawasinya secara diam-diam. Dia mengangkat pandangan ke arah itu, tapi tempat itu kosong, tidak ada siapapun. Tepat saat dia merasa heran dan mengerutkan kening, sepasang mata lain lagi melayang ke arahnya. Dia melirik balik. Ternyata Xiaoya yang sedang menatapnya dengan sorot lembut dan sedikit bersemangat, lalu tersenyum tipis ke arahnya. Tapi senyum itu mengandung sedikit rasa puas yang tidak tersembunyikan. Shen Yue melihat itu, alisnya semakin terangkat tinggi. Sudut bibirnya sedikit naik. Lalu dia memiringkan kepala sedikit dan dengan santai mengacungkan jari tengahnya ke arah Xiaoya. Gerakan yang sangat provokatif, berani, dan bebas itu, ditambah sorot mata yang tidak mau kalah, membuat Xiaoya seperti dipukul langsung ke batu keras dan membal balik terasa sakit. Meski dia tidak mengerti apa artinya wanita di seberang itu mengacungkan jari tengah ke arahnya, tapi nalurinya langsung memberitahu bahwa dia baru saja diejek. Wajahnya langsung merah padam dalam sekejap. Bai Zhaoxi tentu saja tidak melewatkan momen itu. Melihat Shen Yue memiringkan kepala dengan santai dan sama sekali tidak menaruh Xiaoya di matanya, hatinya terasa sangat puas. Dia kesal sekaligus diam-diam senang sampai hampir ingin tertawa. Dia memang suka sifat Shen Yue yang seperti ini. Tanpa disembunyikan, tanpa basa-basi, dia bersikap bermusuhan pada setiap wanita yang berdiri di sisinya. Dan siapapun yang membuatnya tidak nyaman pasti akan dibalas dengan telak. Dia tidak akan pernah mau rugi sendiri. Huang Ziye tentu saja melihat gerakan Shen Yue itu. Dia juga melihat sorot mata Bai Zhaoxi yang melirik Shen Yue dengan penuh kepuasan. Huang Ziye menyipitkan mata, lalu dengan tegas dan dominan melingkarkan tangan di pinggang Shen Yue. Perlu aku yang turun tangan untuk melampiaskan amarahmu. Wanita di seberang itu sungguh mengganggu pandangannya. Berani memprovokasi Shen Yue, dia sungguh tidak ingin membiarkannya lebih lama lagi. Shen Yue mendengarnya, sudut bibirnya melengkung. Dia menggeleng, memberi tanda tidak perlu. Huang Ziye melihat itu, melempar tatapan dingin ke arah Bai Zhaoxi. Peringatannya sudah jelas. Kalau Xiaoya berani lagi seperti itu, kalau sekali lagi dia berani memprovokasi Shen Yue, Huang Ziye tidak akan segan-segan mencongkel matanya keluar. Bai Zhaoxi melihat tatapan Huang Ziye yang menatap tangan yang melingkar di pinggang Shen Yue itu, lalu membuang pandangan ke arah lain. Seolah sama sekali tidak melihat peringatan Huang Ziye. Sementara Xiaoya sudah merah wajahnya, menunduk dengan tangan terkepal keras di bawah meja. Dia sama sekali tidak menyadari sorot mata Huang Ziye yang sudah seperti mau membunuh orang. Saat itu Shen Yue kembali merasakan sorot mata yang tadi, yang penuh dengan rasa ancaman dan kewaspadaan yang luar biasa itu kembali muncul. Shen Yue pun melihat ke arah yang sama, tapi sama seperti tadi, tidak ada siapapun. Aura di sekitarnya berubah halus. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan mentalnya dan menjulurkannya ke arah itu untuk menyelidik. Di seberang, Bai Zhaoxi yang memegang cangkir teh tampaknya juga merasakan sesuatu. Dia mengamati sekeliling dengan tenang tanpa menggerakkan tubuh. Sebab begitu dia tadi masuk ke dalam ruangan, dia juga sudah merasakan ada sesuatu yang melayang samar-samar di sisi kirinya. Tapi setiap kali dia mencoba menangkapnya, sesuatu itu selalu lenyap begitu saja seolah tidak pernah ada. Tepat saat ketiganya merasakan ada yang tidak beres, pintu masuk terbuka. Hulun masuk bersama istrinya dan dua anaknya dengan langkah santai. Wajahnya yang polos dan tawa lepasnya seketika membuat semua orang di dalam aula memalingkan perhatian dari Bai Zhaoxi dan berbondong-bondong menyapanya. Hulun sambil mengangguk membalas sapaan orang-orang, berjalan ke arah tempat duduk Shen Yue dan Huang Ziye beserta Wu Huo. Dia mengambil cangkir minuman yang disodorkan pelayannya dan berdiri di depan meja ketiga tamu itu.
Para hadirin sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir ke gedung kota ini hari ini. Hu ini sungguh merasa sangat senang dan sangat terhormat. Orang-orang di dalam aula langsung berebut mengangkat cangkir mereka. Tuan kota terlalu merendah. Hari ini kami mendengar ada tamu istimewa, kami juga merasa sangat beruntung bisa menyaksikannya langsung, semua berkat kemurahan hati Tuan kota. Betapa disayangi dan dihormatinya Hulun oleh semua orang membuat Shen Yue diam-diam sedikit kagum. Saat itu Hulun tertawa lepas dengan wajah polosnya, lalu menatap Huang Ziye dan dua orang lainnya. Betul kata kalian semua. 2 hari ini kota kami memang kedatangan tamu istimewa. Bahkan bisa dibilang paling istimewa. Orang-orang yang hadir sudah saling tahu dan serentak melirik ke arah Bai Zhaoxi. Mereka sudah mendengar bahwa tamu yang datang adalah orang mulia dari klan Naga Laut. Tapi melihat telinga rubah Bai Zhaoxi, jelas bukan dari klan Naga Laut. Hulun langsung berkata, izinkan aku memperkenalkan. 3 orang yang jauh-jauh datang dari tempat yang nun jauh ini adalah tamu terhormat dari klan Naga Laut. Semua orang seketika membelalakkan mata, memindahkan pandangan ke arah ketiga tamu itu. Wu Huo pun pada saat yang tepat kembali melepas topinya, memperlihatkan tanduk naganya. Seluruh aula langsung serempak menarik napas terkejut. Ternyata ketiga orang ini dari klan Naga Laut. Pantas auranya sekuat itu. Setelah selesai, Hulun kembali menatap Bai Zhaoxi dan melanjutkan, dan tamu terhormat yang satu ini adalah Tuan Muda dari klan Rubah Putih Ekor 9 yang berasal dari Pegunungan Salju, Tuan Bai. Hahaha, hari ini Hu bisa berkumpul bersama Tuan dari klan Naga Laut yang mulia dan Tuan Bai dari klan Rubah Putih, ini sungguh keberuntungan yang tidak terkira dalam 3 kehidupan sekaligus. Semua orang yang hadir ikut merasa beruntung. Gelas-gelas diangkat bersama-sama dengan pujian dan decak kagum yang memenuhi aula. Ternyata pemuda berbaju putih itu dari klan Rubah Putih Ekor 9. Pantas saja penampilan dan pesonanya sampai membuat kami semua melongo. Dan klan Naga Laut sungguh rendah hati, tapi auranya terlalu kuat untuk disembunyikan. Seluruh aula gempar dengan antusias yang meluap-luap. Bahkan ada beberapa orang yang begitu memuja klan Naga Laut sampai melompat-lompat girang dan menangis terharu. Tapi mereka tidak berani berkata terlalu banyak di hadapan Huang Ziye dan Shen Yue. Mereka hanya mengikuti Hulun mengangkat gelas dengan hati-hati. Sebab aura yang terpancar dari ketiga orang itu terlalu kuat. Benar-benar layak disebut klan paling mulia di dunia hewan. Duduk diam saja tanpa berbuat apa-apa, auranya sudah cukup membuat orang-orang tidak berani bernapas sembarangan. Shen Yue yang biasanya juga suka minum, kali ini duduk tegak di kursinya. Cangkir di depannya hampir tidak pernah disentuh. Sementara Huang Ziye mengeluarkan aura dingin yang membekukan sekitar dan membuat orang tidak berani mendekat. Hanya Wu Huo yang sesekali mengangkat cangkir dan meminumnya 1-2 teguk. Saat itu, sebuah bayangan berjalan mendekat dan berhenti dengan penuh tujuan tepat di depan Shen Yue. Shen Yue yang sedang duduk di tempatnya, masih memikirkan siapa yang tadi terus-menerus mengarahkan pandangan padanya, tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah suara lembut dan manis. Nona sedang melihat apa? Shen Yue langsung menyadar, sosok yang berdiri menghalangi pandangannya itu membuat dia mendongak. Ternyata Xiao Ya yang berdiri di depan mejanya. Sistem tingkat tinggi update lagi. Dari sela-sela posisi Xiao Ya, Shen Yue bisa melihat tempat duduk Bai Zhaoxi yang kosong. Rupanya Xiao Ya memanfaatkan ketidakhadiran Bai Zhaoxi untuk berani mendekat ke sininya. Shen Yue menatapnya dengan tenang. Ada perlu. 2 kata yang datar itu tidak membuat Xiao Ya mundur. Dia malah tersenyum lebih manis. Biar aku tebak. Nona dari tadi terus memandangi tempat duduk Gesi. Jangan-jangan sedang menunggu Gesi kembali. Shen Yue mengangkat alis. Wanita ini benar-benar menganggapnya perempuan yang otaknya cuma isi cinta-cintaan. Lagi pula yang dia perhatikan jelas tempat kosong di samping Bai Zhaoxi, bukan ke arah Bai Zhaoxi sendiri.
Huang Ziye di sebelahnya mengerutkan dahi sedikit. Wanita ini sungguh pintar mencari celah. Begitu si rubah pergi langsung datang cari masalah. Shen Yue menatap Xiaoya di depannya dengan sedikit geli, lalu berkata ringan, salah. Mau tebak lagi? Kini giliran Xiaoya yang tersedak. Wajahnya kaku sesaat. Dia tidak menyangka wanita ini akan membalik ucapannya begitu. Dia buru-buru merapikan ekspresi dan tetap tersenyum. Sudahlah, aku dan Nona tidak terlalu kenal, mana aku tahu apa yang Nona pikirkan. Shen Yue mendengarnya dan mendengus pelan. Kau sendiri juga tahu kita tidak kenal. Tubuhnya sedikit condong ke depan, kata-katanya tajam seperti pisau. Kenapa? Sudah beberapa hari berada di sisi Bai Zhaoxi langsung merasa bisa pamer ke hadapanku. Datang ke sini untuk unjuk keberadaan, ya. Xiaoya seketika membeku di tempat. Dia tidak menyangka Shen Yue akan bicara sepedas dan selangsung itu, langsung menusuk isi hatinya yang paling dalam yang selama ini dia sembunyikan. Dia memang datang untuk menunjukkan keberadaannya. Dia sekarang adalah orang yang dengan terang-terangan berdiri di sisi Bai Zhaoxi. Percakapan keduanya sudah menarik perhatian orang-orang di sekitar. Bahkan dua anak Hulun pun ikut memandang dengan penasaran. Suara kagum dan pujian terdengar susul-menyusul. Gadis kecil dari suku kelinci ini sungguh cantik. Xiaoya mendengar pujian anak-anak itu, merasakan sorot mata banyak orang. Wajahnya langsung memperlihatkan ekspresi malu-malu yang memikat. Dia menikmati perhatian itu dan berpura-pura rendah hati di hadapan dua anak kecil itu. Ah, mana ada, kakak ini cantik apa, kalianlah yang tidak tahu. Wanita dari klan naga laut itu cantiknya satu-satu mengalahkan satu sama lain. Kakak tidak ada apa-apanya di hadapan beliau. Begitu kata-kata itu keluar, semua pandangan serentak beralih ke arah Shen Yue. Mereka penasaran dengan wanita berkerudung dari klan naga laut itu. Dalam hati mereka juga mengagumi keberanian gadis kecil suku kelinci ini. Semua tahu suku kelinci ada di paling bawah rantai makanan di dunia hewan. Di hadapan klan naga laut, mereka bahkan tidak punya hak untuk melirik dari kejauhan. Tapi gadis ini tidak hanya tidak gentar dengan tekanan aura klan naga laut, dia bahkan berani berdiri sedekat ini dan berbicara langsung. Keberanian yang patut diacungi jempol. Dua anak berumur 8-9 tahun itu berkedip-kedip dan mendongak menatap Shen Yue. Benarkah, kakak yang itu lebih cantik dari kamu? Tapi kenapa dia pakai kerudung? Kakak cantik, boleh tidak buka kerudungnya? Xiaoya menangkap sekilas rasa puas yang melintas di matanya. Tidak disangka dua anak kecil ini begitu mudah menjadi pembantu tak langsung yang sempurna. Dia menatap Shen Yue, menunggu wanita itu merasa terdesak. Tapi Shen Yue malah tersenyum tipis. Dia menatap dua anak kecil di depan mejanya dengan santai, lalu menggoyang-goyangkan jarinya pelan. Tidak bisa, kakak terlalu cantik, tidak sembarangan bisa dilihat orang. Nanti orang jahat jadi mengincar kakak. Dua anak itu masih terlalu kecil untuk memahami logika aneh itu. Mereka hanya merasa ada yang lucu tapi tidak tahu di mana lucunya. Akhirnya mereka mengangguk polos. Oh, ternyata karena terlalu cantik. Tapi kami benar-benar ingin lihat kakak seperti apa. Xiaoya sampai melongo. Muka wanita ini sungguh setebal tembok batu. Bisa-bisanya dia pakai alasan setidak tahu malu itu. Orang-orang di dalam aula pun tidak kalah terkejutnya. Belum pernah mereka melihat seseorang yang narsis sampai seperti ini. Di dunia hewan memang tidak ada wanita hewan yang jelek. Tapi belum ada yang pernah berani berkata dirinya terlalu cantik sampai tidak boleh sembarangan dilihat orang. Tepat saat Xiaoya mau membuka mulut untuk mengingatkan anak-anak itu agar tidak percaya, dan berencana mempermalukan Shen Yue lebih lanjut, Hulun tiba-tiba berdeham keras. "Leer, Kier, tidak boleh menyusahkan kakak," katanya dengan tegas. "Nona Yue adalah tamu terhormat dari klan naga laut. Mana ada alasan kalian berbuat sesuka hati. Sini ke ayah." Xiaoya mendadak terhenti. Nona Yue, jadi nama wanita itu Yue.
Istri Hulun pun buru-buru menghampiri Shen Yue dan meminta maaf. Nona Yue, Le dan Qi masih kecil dan belum mengerti. Tolong jangan diambil hati ya. Shen Yue masih menyimpan senyuman di sudut bibirnya. Tapi tiba-tiba, beberapa suara membelah udara memecah keheningan yang ada. Sesuatu melesat deras langsung ke arah meja Shen Yue. Awas! Wu Huo berteriak dan dalam sekejap melompat ke udara. Huang Ziye hampir seperti gerakan refleks langsung meraih Shen Yue ke dalam pelukannya sambil menghantamkan telapak tangannya dengan tenaga kuat ke arah datangnya serangan. Duar! Benturan keras terdengar. Meja dan kursi di depan mereka langsung hancur berkeping-keping menjadi abu. Dalam waktu yang bersamaan, gelombang kekuatan dahsyat menyapu ke arah mereka, kembali menyerang dengan ganas. Beberapa suara lain membelah udara, kali ini mengarah ke posisi Hulun. Seluruh perabotan di dalam aula seketika terbalik dan terpental dihantam. Xiaoya dan dua anak yang berdiri di depan meja Shen Yue langsung terlempar jauh. Teriakan dan jeritan panik memenuhi seisi ruangan. Mereka yang tidak sempat menghindar langsung tewas di tempat. Qi Le. Sebuah teriakan yang memilukan melengking memecah udara. Shen Yue cepat menoleh. Dua anak itu sudah tidak diketahui kapan tertancap anak panah mematikan di dada masing-masing, dan sudah roboh di lantai. Darah merendam seluruh baju mereka. Pupil mata Shen Yue mengecil. Dia segera melangkah maju hendak menghampiri. Tapi ribuan pedang seperti hujan deras tiba-tiba berdatangan dari luar, melesat masuk ke dalam aula dari segala penjuru. Sebuah gelombang kekuatan mental yang besar disertai nafsu membunuh yang pekat langsung menghantam ke arah mereka. Wu Huo segera membangkitkan kekuatan mentalnya, menghalangi jalan di depan mereka berdua. Kekuatan merah tua menyembur deras. Dua gelombang kekuatan bertabrakan dengan keras. Segala sesuatu di sekitar mereka seperti disapu badai. Orang-orang yang berdiri terlalu dekat kembali terlempar. Hulun yang baru saja berhasil menghindar dari anak panah mematikan itu dengan susah payah, baru saja berpegangan pada tiang untuk menyeimbangkan dirinya, langsung melihat hantaman Wu Huo yang menggetarkan langit bumi itu. Matanya membelalak dan dia menjerit ketakutan. Ada pembunuh bayaran, tolong, cepat ke sini. Belum selesai kata-katanya, gelombang hantaman Wu Huo yang dahsyat itu sudah menjalar seperti ombak ke arahnya. Hulun berhasil menghindar dengan susah payah, tapi tiang di sampingnya langsung ambruk menghantam lantai dan hampir menimpa Xiaoya yang sudah tergeletak di bawah. Xiaoya menjerit histeris memekakkan telinga. Hulun hendak berlari menyelamatkannya, tapi di saat yang bersamaan dia melihat dua anaknya yang tergeletak tidak jauh dari sana. Hatinya seolah hancur berkeping-keping. Kakinya tidak bisa bergerak kemanapun. Dia hanya bisa memandang dengan putus asa, mengepalkan tinjunya erat-erat, menyaksikan tiang itu semakin jatuh ke arah Xiaoya. Tepat di detik-detik terakhir itu, sebuah bayangan putih berkelebat melewatinya dengan cepat. Brak! Sebuah suara keras terdengar. Tiang itu terlempar jauh oleh sebuah kekuatan besar. Xiaoya langsung meluap kegirangan. Pasti Bai Zhaoxi yang kembali. Dia yang menyelamatkannya. Gesi, kau kembali, kau menyelamatkan. Dia mendongak penuh harap, tapi di sebelahnya tidak ada siapapun. Pandangannya beralih. Baru kemudian dia melihat bayangan putih itu, setelah menyelamatkannya, ternyata sama sekali tidak berhenti. Dia langsung berkelebat menuju ke arah wanita yang bernama Yue itu. Xiaoya tergeletak di lantai, tidak percaya dengan yang dilihatnya. Shen Yue menatap Bai Zhaoxi yang tiba-tiba muncul, sedikit tertegun. Saat pandangan keduanya bertemu sesaat, Shen Yue dengan jelas melihat mata Bai Zhaoxi sudah berwarna merah. Itu adalah ekspresi kekhawatiran dan ketakutan yang sudah mencapai titik paling dalam. Shen Yue tahu apa artinya. Dia khawatir padanya. Tapi pertemuan pandang yang singkat itu langsung berakhir. Begitu pria itu memastikan Shen Yue baik-baik saja, tanpa ragu dia langsung melemparkan diri ke dalam pertempuran.
Melihat hujan anak panah yang terus berdatangan dari luar, Wu Huo dan Bai Zhaoxi hampir bersamaan maju menyerang ke arah sumber kekuatan mental itu. Hanya dalam beberapa gebrakan, hujan anak panah itu berhenti mendadak. Udara langsung membeku dalam keheningan yang mencekam. Tapi Shen Yue tahu musuh masih bersembunyi di kegelapan. Sama sekali belum pergi. Wu Huo menarik tangannya kembali, menatap waspada ke arah yang tidak terlihat. Berani menyerang gedung kota di siang hari bolong. Kenapa tidak langsung menampakkan diri? Ternyata pihak lawan sama sekali tidak berniat menampakkan diri. Kekuatan itu masih bergelayut di dalam aula, tidak pergi tapi juga tidak menyerang. Seolah sedang menunggu saat yang paling tepat. Saat itu para pengawal gedung kota akhirnya berdatangan masuk, mengepung seluruh aula. Tapi suasana yang menekan itu sama sekali tidak mereda. Semua orang menegang, waspada ke segala arah, namun tidak bisa menentukan dari mana asal musuh yang sebenarnya. Huang Ziye menyembunyikan kedua tangannya di balik jubah, melindungi Shen Yue di belakangnya. Dari luar tampak tenang tidak bergerak, tapi sorot matanya sudah penuh dengan nafsu membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Dia tahu serangan ini tidak sesederhana yang terlihat. Target pihak lawan tampaknya bukan gedung kota ini. Mereka seperti datang khusus untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dan di antara mereka semua, hanya Shen Yue yang akan dikejar dan dibunuh seperti ini dari jarak jauh yang sangat jauh. Karena dia terlalu istimewa, terlalu berbeda. Tapi ini adalah negeri Ye, bukan kerajaan K. Seharusnya tidak ada orang yang tahu identitas Shen Yue di sini. Sepertinya benar apa yang dikatakan Shen Yue. Bahaya tidak pernah benar-benar mereda. Justru semakin dekat. Memang benar ada sepasang mata yang tidak terlihat sedang mengawasi mereka setiap saat. Tepat saat semua orang tegang memandang ke sekeliling, tangisan Hulun kembali terdengar memilukan. "Kier, Leer, ada tidak, dokter? Cepat panggil dokter." Istri Hulun pun menangis meraung-raung. "Jangan, Kier, Leer, jangan tinggalkan ibu." Seketika suasana tegang di aula itu berganti menjadi kesedihan yang dalam. Semua orang melihat ke sana. Tidak ada yang menyangka serangan mendadak itu sampai merenggut nyawa dua anak sang tuan kota. Menyaksikan pasangan suami istri Hulun yang tergeletak di lantai menangis dengan hati yang hancur, Shen Yue menyipitkan mata. "Aku mau ke sana." Huang Ziye langsung mencengkeram tangannya. "Tidak bisa. Kau tidak boleh pergi." Bai Zhaoxi pun berpaling menatapnya, jelas tidak setuju. Shen Yue mendorong tangan Huang Ziye dengan lembut, lalu menepuk punggung tangannya pelan. "Percayakan padaku." Merasakan kehangatan di punggung tangannya itu, Huang Ziye memahami maksudnya. Perlahan dia melepaskan cengkeramannya. Tapi Bai Zhaoxi masih tidak tenang. Dia bahkan sudah tidak peduli menjaga penyamarannya. "Jangan ke sana, berbahaya." Sudah jelas bahwa serangan ini tidak sesederhana yang terlihat. Pihak yang bersembunyi tidak kunjung menampakkan diri. Bisa saja target mereka memang Shen Yue. Xiaoya yang bersembunyi di balik tiang, meski tidak bisa mendengar jelas percakapan mereka, bisa melihat dengan jelas bahwa Bai Zhaoxi sedang berdiri menghalangi jalan di depan Shen Yue. Terang-terangan melindungi wanita itu. Dia menggigit bibirnya, tangannya mengepal erat, kukunya hampir menancap ke dalam telapak. Shen Yue menatap Bai Zhaoxi yang berdiri menghalanginya, lalu berkata dingin, "Bukankah kau bilang tidak mengenalku? Kenapa sekarang malah ikut-ikutan khawatir?" Sorot matanya tajam bagai pisau, menusuk langsung ke wajah Bai Zhaoxi. "Atau di saat penting seperti ini kau malah panik dan tidak sanggup melanjutkan sandiwara?" Bai Zhaoxi langsung merasa jantungnya kacau. Dia hampir tidak bisa berpikir jernih sesaat. Tapi detik berikutnya dia memaksakan diri untuk tenang. "Aku tidak mengerti maksudmu. Memang kita tidak terlalu kenal. Tapi dalam situasi segawat ini, aku hanya ingin mengingatkanmu. Aku tidak mau melihatmu mati sia-sia." Shen Yue mendengarnya dan tertawa dingin. "Mati?
Siapa yang mati duluan belum tentu kan. Minggir, jangan halangi aku mengurus anak-anak itu. Selesai bicara, Shen Yue langsung melangkahi Bai Zhaoxi dan berjalan ke arah Hulun. Bai Zhaoxi merasa hatinya mencekik, tapi hanya bisa menatap Shen Yue melintas di depannya. Dia langsung berpaling ke arah Huang Ziye dan berkata dengan nada mendesak, "Kau tidak ikut mengawasi." Huang Ziye tidak menjawabnya, hanya melempar satu pandangan dingin ke arahnya lalu tetap berdiri di tempat. Tapi dia diam-diam mengindera ke arah kekuatan tersembunyi itu sambil terus mengawasi langkah Shen Yue dari sudut pandangnya. Kekuatan mental di telapak tangannya sudah siap sepenuhnya untuk dilepaskan sewaktu-waktu. Dan memang benar, tepat seperti yang dia duga. Belum beberapa langkah Shen Yue berjalan, belum sampai ke tempat Hulun, sebuah kekuatan mengejutkan tiba-tiba membelah keheningan. Membawa maksud membunuh yang sangat kuat, kekuatan itu melesat lurus ke arah titik vital Shen Yue. Awas! Bai Zhaoxi bergerak lebih cepat dari pikirannya sendiri. Tanpa memperhitungkan apapun dia sudah melesat ke arah Shen Yue. Sistem tingkat tinggi update lagi. Semua orang membelalakkan mata, tidak mengerti apa yang terjadi. Xiaoya yang tergeletak di lantai langsung pucat pasi wajahnya. Bahkan Hulun yang sedang meraung-raung di sebelah pun tiba-tiba mendongak. Semua pandangan terkunci pada Shen Yue yang berdiri di tengah aula. Tidak ada yang berani bernapas. Tepat di hadapan semua orang, kekuatan Shen Yue meledak keluar dalam sekejap. Tekanan tipisnya menyebar ke seluruh ruangan bagaikan gelombang yang membekukan semua orang. Rambutnya yang sedikit ikal berkibar mengikuti aliran kekuatan. Tubuhnya yang ramping berdiri tegak di tengah badai kekuatan itu. Dengan satu hentakan tenaga, dia berteriak dingin. Masih belum mau menampakkan diri. Hampir bersamaan, Huang Ziye membangkitkan kekuatan mental berwarna merah tua, langsung membentangkan perisai yang menyelubungi seluruh aula. Dalam sekejap dia sudah berdiri di belakang Shen Yue, lalu menghantamkan telapak tangannya dengan keras ke arah atas kepala Shen Yue. Keduanya bergerak selaras dan sempurna. Tiba-tiba, setetes darah berjatuhan. Bai Zhaoxi yang berlari datang menyaksikan kerja sama sempurna itu, langsung memahami segalanya. Dia membeku di tempatnya. Ketegangan di wajahnya perlahan mencair. Matanya memerah. Syukurlah, Shen Yue baik-baik saja. Tepat saat Huang Ziye menghantamkan telapak tangannya, Shen Yue tiba-tiba berbalik. Tangan yang mencengkeram sesuatu di udara itu dia lemparkan keras-keras. Sebuah bayangan setengah transparan seperti kabut putih perlahan terwujud dalam genggamannya. Tanpa memberi kesempatan lawan untuk bernapas, Shen Yue membantingnya keras-keras ke lantai. Gedebam. Benturan keras itu membuat serpihan batu beterbangan. Gelombang kekuatan yang dihasilkan langsung meruntuhkan sisa-sisa bangunan di sekitar. Orang-orang yang masih hidup menatap kejadian itu dengan tidak percaya. Mereka memandang wanita yang berdiri di tengah aula itu dengan punggung yang berdiri bulu romanya. Apakah kekuatan seperti ini milik seorang wanita? Ini bukan wanita biasa, ini dewa pembunuh berbadan perempuan. Pembunuh bayaran yang dibanting ke lantai itu memuntahkan beberapa teguk darah, menatap Shen Yue yang melangkah mendekat dengan mata penuh ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dia berusaha keras mengumpulkan kekuatan mentalnya, mencoba melarikan diri. Tapi begitu dia baru saja terangkat dari lantai, sebuah kekuatan merah tua langsung menghantamnya dari samping dan membaliknya ke tempat semula. Satu teguk darah lagi dimuntahkan. Shen Yue berjalan mendekat dengan langkah tenang, tersenyum dingin. Tidak ada gunanya, kau tidak bisa lari. Dia penasaran, hewan jenis apa di dunia ini yang bisa setengah transparan dan tidak terlihat seperti ini. Meski transparan, Shen Yue bisa merasakan dengan jelas bahwa sorot mata pihak lawan ke arahnya sangat ganas. Seperti tatapan binatang buas yang sudah mengunci mangsanya. Bai Zhaoxi terkejut, melangkah cepat ke depan. Jangan, biar aku yang... Belum selesai bicara,
Shen Yue sudah menghantamkan telapak tangannya. Pembunuh bayaran itu mengerahkan sisa tenaga terakhirnya. Seluruh kekuatan mental tingkat S++ yang masih tersisa dikumpulkan dalam satu hantaman terakhir yang penuh keputusasaan, bagaikan orang yang sudah terdesak dan ingin mengajak semua orang ikut bersamanya. Kekuatan itu menghantam ke arah Shen Yue seperti gunung yang runtuh. Huang Ziye dan Bai Zhaoxi serentak berubah ekspresi. Melihat dua kekuatan itu akan bertabrakan, Bai Zhaoxi sudah mengangkat tangannya untuk melindungi Shen Yue. Tapi detik berikutnya, semua orang tertegun. Serangan dahsyat dari si pembunuh bayaran itu begitu bersentuhan dengan kekuatan tak kasat mata Shen Yue, langsung lembek seperti kapas yang kena air. Semua tenaganya lenyap seketika. Wajah si pembunuh bayaran pucat pasi selapis demi selapis. Sorot matanya pada Shen Yue berubah dari ganas menjadi ketakutan yang luar biasa. Dia bisa merasakan dengan jelas kekuatan mentalnya sedang digerogoti habis-habisan dengan kecepatan yang mengerikan. Bahkan inti mentalnya sendiri pun sudah cepat mengering. Dia membelalakkan mata. Tidak percaya menatap tangannya sendiri. Kulit di tangannya perlahan mengeras seperti kayu mati. Bulu-bulu mulai tumbuh. Dia menyaksikan kekuatan mental di dalam tubuhnya tersedot habis perlahan-lahan. Selapis demi selapis menjadi gelap. Seolah dirinya akan kembali menjadi wujud paling purbanya. Di saat ketakutan itu mencapai puncaknya, nalurinya membuat matanya melirik ke satu arah. Dia ingin di momen terakhir hidupnya ini melihat orang itu satu kali lagi. Dia menoleh ke arah tiang di sana. Tapi yang membalas tatapannya hanyalah sorot mata yang dingin dan acuh. Bahkan sorot mata itu mengandung makna yang jelas, dia berharap wanita ini segera mati sekarang juga. Di sisi lain, Hulun memeluk kedua anaknya sambil menjerit meraung-raung. Kier, Leer. Ayah pasti akan membalaskan dendam kalian. Sementara di sini, Shen Yue memperhatikan sosok transparan yang kekuatan mentalnya sedang tersedot oleh kekuatan vitalitasnya itu. Sosok itu seperti bisa dilihat dengan mata telanjang mengecil semakin kecil. Bahkan sudah hampir menyentuh lantai, menyusut menjadi sebuah gumpalan kecil. Shen Yue merasa ada yang tidak beres. Wu Huo berteriak heran, hampir mati tapi kenapa masih belum kelihatan wujud aslinya. Malah makin mengecil, masa mau mengecil untuk kabur. Bai Zhaoxi menganalisis dengan tenang, kekuatan mentalnya sudah habis. Ini kondisi mati suri, tidak mungkin bisa kabur. Tapi masalahnya, orang hampir mati kok masih bisa mempertahankan wujud setengah transparan itu. Tepat saat Shen Yue merasa curiga dan hendak menahan serangannya untuk menjaga satu titik napas agar bisa diinterogasi, gumpalan kecil itu tiba-tiba dengan sisa tenaga terakhirnya menghantam ke arah Shen Yue bagaikan peluru. Huang Ziye dan Bai Zhaoxi serentak bergerak. Dua kekuatan melesat menghantam gumpalan itu. Sebuah suara benturan yang teredam terdengar. Lalu di lantai, hanya tersisa sepotong ekor berwarna abu-abu kebiruan yang putus. Wu Huo berlari mendekat dan berseru terkejut, kenapa cuma ada ekornya? Bukan manusia. Darah mengucur deras dari pangkal ekor yang putus itu. Jumlahnya terlalu banyak untuk sekadar satu ekor hewan. Shen Yue memperhatikan ekor itu dengan dahi berkerut. Bisa dikenali ini ekor suku hewan apa? Huang Ziye sudah hidup 500 tahun pun tidak pernah melihat jenis makhluk seperti ini. Tepat saat dia hendak menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki, ekor yang tergeletak di lantai itu tiba-tiba meleleh menjadi genangan darah dalam sekejap. Kejadiannya sangat cepat hingga tidak ada yang sempat bereaksi. Shen Yue menyipitkan mata. Di dunia hewan ini, adakah suku yang bisa memutuskan ekornya sendiri untuk bertahan hidup? Huang Ziye menggeleng. Belum pernah dengar. Tapi kalau memang dia memutus ekornya demi melarikan diri, dalam kondisi terluka parah seperti itu dia pasti tidak bisa kabur jauh. Kalau mengikuti jejak darahnya, harusnya bisa dilacak. Aku yang mengejar. Selesai bicara, Wu Huo sudah lenyap dari tempatnya.
Gedung kota langsung jatuh dalam kepanikan. Serangan mendadak ini membuat para tamu perjamuan tewas dan terluka dalam jumlah yang tidak sedikit. Yang berhasil keluar dengan selamat hanya segelintir orang. Seluruh tenaga medis dan aparat kota langsung dipanggil ke gedung kota, berlarian tanpa sempat berhenti. Kabar serangan ke gedung kota sudah menyebar ke seluruh penjuru kota. Para warga berkerumun di depan gedung untuk menengok, bahkan ada yang membawakan makanan sebagai bentuk dukungan. Shen Yue, Huang Ziye, dan Bai Zhaoxi, atas permintaan Hulun yang berduka, memutuskan untuk tinggal di gedung kota. Ditambah lagi urusan ini belum selesai. Hulun kehilangan 2 anaknya sekaligus dan seluruh gedung kota berantakan dan tidak menentu. Akhirnya Shen Yue dan Huang Ziye memutuskan untuk bermalam di sana. Menjelang sore, tangisan terdengar tak henti-hentinya dari kamar utama. Hulun dan istrinya menjaga kedua anak di sisi ranjang. Dokter terbaik di kota sudah bergantian memeriksa. Tapi kedua anak itu tetap tidak sadarkan diri. Di saat itulah, Shen Yue berjalan masuk dengan tenang. "Tuan Kota Hu, maukah membiarkan aku mencoba?" Hulun yang duduk lesu di lantai menatap Shen Yue dengan kedua mata yang penuh kesedihan yang dalam. "Nona Yue sudah repot-repot datang malam-malam untuk menengok. Aku sudah tidak." Satu aliran air mata mengalir di pipinya. Tidak ada lagi jejak wajah polos dan ramahnya seperti siang tadi. Shen Yue berjalan ke sisi ranjang dan memperhatikan kedua anak itu. Dada mereka sudah tidak naik turun. Wajah mereka kebiruan. Bibir mereka ungu, tubuh mereka kaku. Mereka sudah benar-benar menjadi 2 jenazah yang dingin. Dan melihat tanda-tanda kematiannya, kemungkinan besar mereka sudah tewas di tempat sejak serangan terjadi di aula tadi. Tapi Shen Yue ingat, saat Hulun menubruk ke arah mereka tadi, yang terdengar hanya teriakan panik. Tidak ada ekspresi putus asa di wajahnya. Itu membuat Shen Yue sempat terkecoh dan mengira masih ada harapan. Yang lebih aneh, seorang jantan dengan kekuatan mental sekuat Hulun, setelah berlari ke sana, ternyata tidak bisa mendeteksi bahwa anaknya sendiri sudah benar-benar meninggal. Shen Yue kembali menatap Hulun yang duduk di lantai. Pria itu wajahnya sudah seperti abu. Tangannya terus memukul-mukul dadanya sendiri. Ekspresi penyesalan yang mendalam itu membuat siapapun yang melihatnya akan merasa iba. Tapi Shen Yue tetap merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan dahi menatap 2 anak di atas ranjang. Di dunia hewan, anak-anak tumbuh sangat lambat. Untuk bisa tumbuh sebesar ini sungguh tidak mudah. Anak jantan biasa dari suku hewan biasanya kekuatan mentalnya lemah saat lahir dan inti mentalnya tumbuh perlahan. Untuk bisa berbentuk manusia dan tumbuh sampai ukuran ini memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Tapi anak-anak yang sudah memiliki pelindung kekuatan mental seharusnya tidak semudah ini tewas begitu saja oleh serangan gelap yang seperti itu. Shen Yue teringat anak-anaknya sendiri. Sewaktu masih bayi pun mereka sudah mengalami cedera berat berkali-kali, tapi selalu mampu bertahan dan nyawanya tidak melayang. Bukan hanya karena gen anak-anaknya yang luar biasa, tapi karena setiap anak hewan yang memiliki kekuatan mental pasti punya daya tahan alami terhadap serangan luar. Setidaknya nyawa mereka tidak akan hilang secepat itu, dan masih ada waktu bagi orang lain untuk melakukan pertolongan. Tapi 2 anak Hulun ini, jelas bukan terkena serangan yang mematikan secara langsung, tapi tidak menyisakan satu pun celah untuk diselamatkan. Kematian mereka sangat mencurigakan. Shen Yue melangkah pelan ke sisi ranjang. Hulun yang sedang menangis telungkup di atas ranjang tiba-tiba merasakan ada yang mendekat. Tubuhnya sontak kaku. Dia langsung duduk tegak. Shen Yue terkejut, tidak menyangka reaksinya sebesar itu. "Ini aku, jangan takut." Istri Hulun pucat pasi, berusaha keras menenangkan diri sendiri. Matanya merah karena menangis dan dengan tegang berkata, "Nona Yue, maaf, aku tidak mengejutkan Anda kan?" Shen Yue menggeleng, "Tidak, aku tahu sedikit ilmu pengobatan. Bolehkan aku memeriksa?" Istri Hulun menatap Shen Yue.
Di balik matanya yang merah itu tersembunyi kepedihan yang sulit diungkapkan. Anak-anak sudah tidak bisa diselamatkan. Tidak perlu merepotkan Anda. Hulun yang bersandar di lantai mendengar itu pun tersadar dan berkata, "Benar, Nona Yue. Kalian adalah tamu terhormat kami. Hari ini sudah terjadi hal seperti ini pula. Itu semua kesalahan Hu ini. Aku yang tidak sanggup menjaga mereka. Lebih baik biarkan mereka pergi dengan tenang. Tidak perlu diganggu lagi." Shen Yue mendengarnya, wajahnya tidak berubah sama sekali. Dia tidak memaksakan diri, mengangguk. "Kalau begitu, aku titip salam duka cita untuk Tuan Kota dan Nyonya. Aku tidak akan mengganggu lebih lama. Permisi." Sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Dia pun tidak bisa memaksa. Begitu berkata, Shen Yue membalikkan badan dan berjalan turun dari anak tangga ranjang. Tapi kakinya tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Istri Hulun yang baru saja berdiri bergerak cepat. "Nona Yue, hati-hati." Shen Yue selamat dari insiden kecil itu. Setelah mencengkeram pergelangan tangan Nyonya Hu untuk menyeimbangkan diri, dia menghembuskan napas lega dan tersenyum. "Terima kasih, Nyonya." Begitu keluar dari kamar itu, senyuman di wajah Shen Yue langsung lenyap. Yang tersisa di matanya hanya sebuah kedinginan yang dalam. Benar, istri Hulun sudah hamil. Hatinya bergemuruh dengan berbagai perasaan yang campur aduk. Dia berjalan kembali ke arah kamar kecil yang dia dan Huang Ziye tempati. Baru melewati satu belokan, sebuah sosok jangkung berdiri diam di ujung selasar yang panjang. Cahaya bulan yang terang menerangi garis tubuh pria itu dengan jelas. Aura dinginnya bagai bayangan malam yang sempurna. Dan sepasang matanya tidak berkedip menatap ke arahnya yang sedang mendekat. Shen Yue melangkah cepat. Jubah lebar Huang Ziye langsung membungkus Shen Yue ke dalam pelukannya dengan kokoh. Aroma dingin yang hanya milik dirinya mengalir memenuhi indera Shen Yue, seketika mengusir semua kegelapan yang tadi memenuhi benaknya. Ada hasilnya. Tangannya mengelus rambut Shen Yue dengan lembut. Suaranya terdengar sangat lembut, tidak seperti biasanya. Shen Yue mengangguk dari dalam pelukannya. "Kau tidak salah. Istri Hulun memang sedang hamil." Sore tadi setelah mereka kembali ke kamar kecil dari aula, Huang Ziye memberitahu Shen Yue bahwa istri Hulun sedang hamil. Meski kehamilan bukan sesuatu yang mencurigakan, tapi Huang Ziye mengatakan bahwa aroma di tubuh istri Hulun itu disembunyikan secara sengaja. Kalau bukan karena Huang Ziye duduk tepat di sebelah Shen Yue saat istri Hulun tadi lewat untuk mengambil buah, ditambah kekuatan mentalnya yang jauh di atas rata-rata, tidak mungkin dia bisa menangkap aroma yang hampir tidak terdeteksi itu. Mengapa kabar sebesar ini perlu disembunyikan dengan sengaja? Dan keseluruhan kejadian ini pun penuh dengan kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan. Pertama, hari ini saat dia dan Huang Ziye pergi ke gedung kota, sebenarnya dia sudah melihat sebelumnya apa yang akan terjadi di sana. Dalam gambaran yang dia lihat itu, dia menyaksikan hujan anak panah melesat ke arahnya. Dan Xiaoya yang berdiri di depan mejanya, di saat yang paling kritis, justru mendorongnya dan menangkis anak panah itu untuknya. Bai Zhaoxi kemudian berlari datang dan memeluk Xiaoya. Sementara Shen Yue yang sudah terdorong jatuh tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang muncul dari atas kepalanya dan menghantamkan telapak tangan ke arahnya. Gerakannya sangat mematikan, jelas bertujuan mengambil nyawanya. Gambaran itu berhenti di situ. Sebelum berangkat ke gedung kota, Shen Yue sudah menceritakan gambaran itu kepada Huang Ziye. Jadi mereka berdua sudah tahu lebih dulu bahwa serangan itu akan terjadi. Hanya Wu Huo dan Bai Zhaoxi yang tidak mengetahuinya. Agar orang yang bersembunyi di gambaran itu mau menampakkan diri, Shen Yue dan Huang Ziye sengaja memainkan peran masing-masing. Tapi yang tidak mereka duga, meski mereka berdua berhasil mengungkap si penyusup yang tidak terlihat itu, ada hal-hal yang berbeda jauh dari gambaran yang dilihat sebelumnya. Tewasnya dua anak kecil itu sama sekali tidak masuk dalam perhitungannya.
Dan si penyusup yang berhasil dilacak itu kabur dengan cara memutus ekornya sendiri, itu pun di luar dugaan. Tapi setidaknya, adegan Xiaoya menangkis anak panah untuknya berhasil dia cegah agar tidak terjadi. Waktu itu Shen Yue sempat berpikir, mungkin karena dia mengubah jalannya kejadian, itulah yang mengakibatkan dua anak itu tewas. Tapi sekarang dilihat-lihat lagi, semuanya tidak sesederhana itu. Kemampuannya melihat gambaran sebelumnya adalah karena kejadian yang akan datang itu memang akan mengancam hidupnya. Dengan pemikiran itu, kenapa Xiaoya muncul begitu jelas di dalam gambaran itu? Dan bagaimana mungkin wanita tanpa kekuatan mental sedikit pun itu bisa bergerak lebih cepat dari Huang Xie? Itu hanya mungkin terjadi kalau dia tahu lebih dulu bahwa serangan itu akan datang. Dia sudah mempersiapkan diri dari jauh sebelumnya. Shen Yue tersadar, seketika dia berdiri tegak dari pelukan Huang Xie dan berkata dengan suara rendah. Ini Xiaoya, dia yang melakukannya. Huang Xie mendengar kesimpulan itu tampak tidak menduga arahnya ke sana. Tangannya yang tadi mengelus rambut Shen Yue berhenti sebentar. Kau melihat sesuatu? Shen Yue menatapnya dengan wajah serius. Kau masih ingat gambaran yang kuceritakan padamu? Di dalam gambaran itu, Xiaoya mendorongku dan menangkis serangan untuk menyelamatkanku saat serangan itu terjadi. Lalu setelah aku terdorong jatuh, orang yang bersembunyi itu langsung muncul dari atas dan menyerangku dari atas. Huang Xie langsung memahami. Kau merasa Xiaoya sudah tahu lebih dulu soal serangan ini dan ikut terlibat di dalamnya. Shen Yue mengangguk. Tepat, Xiaoya meninggalkan tempatnya dan datang ke mejaku bukan untuk unjuk mulut dan cari gara-gara denganku. Dia datang untuk memainkan peran besar menyelamatkanku di depan banyak orang. Kalau tidak, wanita sepintar dan setabah ini yang sudah bisa kabur dari kota Luoxi, yang dengan rencana matang membawa Bai Zhaoxi sampai ke kota ini, dan berhasil menyusup ke perjamuan ini, mana mungkin mau bersikap bodoh bertengkar dan cemburu di depan umum seperti itu. Dan yang dia lakukan itu kemungkinan besar adalah satu gerakan tiga hasil sekaligus. Pertama, untuk mendapatkan perhatian dan rasa terima kasih dari Bai Zhaoxi. Kedua, untuk membersihkan namanya sendiri dari kecurigaan. Karena hanya korban yang ikut terluka yang tidak akan dicurigai. Ketiga, dan ini yang paling penting, dengan mendorongku dia memperlebar jarak antara aku dan kamu. Tepat saat aku terjatuh, aku sudah berada di titik yang sudah disiapkan oleh orang yang bersembunyi itu. Posisi itu membuat orang yang tersembunyi di dalam gelap itu lebih leluasa menyerangku di tengah kekacauan dan menghabisi nyawaku dalam satu pukulan. Jadi semua yang dilakukan Xiaoya hanya untuk satu tujuan, membunuhku. Bisa dikatakan, Xiaoya dan orang yang bersembunyi di dalam gelap itu bermain dalam satu rencana yang sangat sempurna. Shen Yue bahkan dirinya sendiri merasa tidak percaya bisa sampai pada kesimpulan ini. Xiaoya tahu Huang Xie duduk di sebelahnya dan itu sangat tidak menguntungkan bagi orang yang tersembunyi untuk bergerak. Itulah mengapa dia melakukan semua itu. Sementara anak-anak panah yang menyerangnya tidak lebih dari pengalihan perhatian. Serangan sesungguhnya adalah orang yang bersembunyi di dalam gelap itu.